Halo Kecomania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya DTDM. Oke teman-teman, malam ini sebelum kita lanjut ke cara membahas kacar, alangkah baiknya teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa ya teman-teman, bantu like, komen, subscribe, juga di share juga ya, biar saya dan tim makin nambah semangat lagi bikin konten-konten di channel ini. Oke teman-teman, apa kabar kalian malam ini? Apakah sehat-sehat? Mudah-mudahan kalian semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa ya teman-teman, kita ngopi dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, malam ini saya akan membahas seputar cara merawat kacar Arjuna. Kacar ini saya mungkin ngerawat udah ketiga kalinya. Kacar Arjuna ini itu milik Pak Haji Dadang Irawan dari Cianjur. Beliau masuk tim MMTI, Mut Tim Indonesia. Dulu jauh sebelum saat saya rawat sekarang. Salah satu kacer kepemilikan beliau itu unik ya, unik banget gitu kan, unik banget. Terus saya beberapa kali ngelihat di dalam gantangan, kadang kita gantang bareng, kadang-kadang ketemu gitu kan. Burung sih saya pilih gitu loh, burung mewah untuk materi gitu kan, tapi dulu gitu maksudnya. Feeling banget gitu. Kadang dulu sering ya segantangan sama Kalanjer, segantangan sama waktu zaman asmara ya, saya sering duet sama beliau. Bahkan di zaman KL Kaisar Langit juga saya masih sering duet sama beliau. Nah, untuk pembahasan kacer kali ini tuh, kacer Arjuna itu memang basic atau bawaan pabriknya atau bawaan lahirnya itu beliau itu giras banget, full gerabak pokoknya. Kacer bener-bener giras. Beliau itu kacernya terlalu mendomin ke emosi dari dulu tuh, emang emosinya itu tinggi banget. Ketimbang birahinya dia lebih cenderung ke emosi. Maka perawatannya itu kalau memang nggak tepat, nggak pas, itu si perawatnya akan ngerasain kebingungan gitu kan. Karena salah satu faktor kacer Arjuna itu kelemahannya ada dua. Kacer galak itu kan otomatis emosinya yang tinggi. Ketika dapat musuh yang memang sepadan atau bahkan lebih dari itu, kacer Arjuna ini bisa terjadi antara ngeruji, nampar, beban, bahkan bisa turun sekalipun. Nah, itu dia. Dulu waktu saya ngerawat untuk yang pertama kali, saya diamanahin oleh Haji Dadang MMTI waktu itu dalam kondisi bulu tua. Dalam kondisi bulu tua itu saya sebenarnya untuk ngerawat itu kan sebenarnya saya udah mau dunia kicau ya kan, karena memang saya udah nunjukin serius lah untuk di dunia media gitu kan. Jadi saya udah nggak terlalu fokus ke burung kalau sekarang gitu. Kalau bisa sih sekarang saya jadi bener-bener jadi YouTuber sekaligus media aja gitu. Nah, lanjut lagi, pada waktu itu beliau ngasih amanah ke saya untuk merawat kacer Arjuna dalam kondisi bulu tua. Saya
Ya saya ambil burungnya, saya kondisiin, dan ternyata burung itu lagi kondisi galak banget, sehingga saya hampir nyerah dan hampir pusing sih waktu itu, karena burungnya itu namparnya udah nggak ketulungan, udah nggak karu-karuan, ngejar, ruji, nampar, bahkan sempet turun juga ngejar. Jadi ngejarnya itu bukan ngejar karena dia over birahi, ngejarnya itu ditabrakin. Dia kayak apa ya, bukan mau nerkam, tapi dia bener-bener kayak mau duel gitu, mau duel secara deketan gitu kan. Jadi yang uniknya itu, untuk ketingkatan Arjuna itu berbeda-beda pasca ketahanan daya tubuh dia tuh. Jadi nggak semuanya bisa dipukul rata gitu kan. Jadi Arjuna pas waktu bulu tua itu memang dia itu kelihatan cenderung burungnya makin fighter, makin emosinya makin kenceng. Waktu itu saya hampir nyeting kayak gitu, udah sempet ketemu, udah enak. Waktu itu saya memang lagi bener-bener sibuk, banyak banget job ya kan. Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya liputan media, jadi nggak ada waktu banget buat ngerawat burung. Akhirnya waktu itu burung sempet juara satu kali di saya. Udah enak lah, udah ketemu enaknya itu burung. Dan waktu itu ketemunya dengan settingan yang berbeda. Waktu pasca bulu tua, jadi saya ngerawatnya itu untuk harian, jemurnya memang tipis dari dulu ya. Dulu pokoknya kesabaran si Arjuna itu setipis kertas teman-teman. Jadi jemurnya tipis, pengembunan itu hampir setiap malam, pengumbaran itu nggak ada. Tapi seminggu 2 kali saya wajib masukin ke kandang aviari, jadi ngumbarnya itu aja di aviari. Nah waktu itu ketemu settingan di jangkriknya yang memang agak tinggi gitu kan, nggak tinggi-tinggi banget sih, standar lah ya. Waktu itu ketemu di 5 pagi, sore 5. Terus untuk pemandiannya itu dulu ya, untuk pemandiannya itu hampir 2 hari sekali, tapi mandinya malam. Karena kalau dibuat mandi pagi ataupun mandi sore percuma, burungnya makin galak, makin lasah. Nah waktu itu udah ketemu, udah juara 1 kali doang, karena memang sesi yang pertama itu galak, di sesi yang kedua saya mandiin, saya akal-akalin, dan waktu itu mainnya udah enak, udah ada duduknya gitu, dan bisa juara 1. Lalu pas saya sibuk, saya kasihin lagi ke pemiliknya. Saya ngomong, Pak Haji, saya udah nggak bisa fokus ngerawat burung karena saya punya kesibukan tersendiri gitu kan. Oh ya udah, akhirnya saya kasihin ke beliau itu burung, dan kata beliau itu di pemiliknya itu kerjanya katanya galak, kurang maksimal, seperti itulah pokoknya. Ya udah, kata saya, burung daripada dipikirin juga pusing, saya pokoknya lagi sibuk. Waktu itu ketemu sampai 3-4 bulan, kita ada kontekan lagi, ada kabar-kabaran lagi, katanya disuruh dirawat lagi. Akhirnya kondisi bulu tua itu saya rawat, sempet nampil dan juara kalau nggak salah di 2 kali itu. Lalu burungnya mabung. Nah sehabis mabung itu rawatannya nggak sama lagi, dan ternyata rawatannya lain lagi, karena saya tahu nih kondisi burung bulu tua itu otomatis bakalan galak gitu. Jadi burung ini tanpa dijemur pun, tanpa diumbar pun, dia dari segi tingkat emosi itu udah dapet gitu. Emang bawaan dia lahirnya udah seperti itu gitu. Jadi akhirnya waktu pas lama mabung, saya berikan full molting feed selama mabung. Selama mau mabung nih, bulunya udah tua banget, saya pakein ini, ternyata 4 hari itu udah rontok semua. Nanti gambar saya taruh di sini nih, ada gambarnya. Udah mabung, dan ternyata proses mabungnya cepet banget.
Waktu itu 1,5 bulan udah dorong ekor beres, di 2 bulan udah panjang, udah mentok semua. Dan saya coba, waktu pertama kali saya coba ke gantangan loreng BC di hari Jumat. Alhamdulillah itu lurus hat trick sampai 3 kali. Minggu depannya lagi saya coba ke launchingnya pasar burung, itu di gantangan buah 4, 3 sesi nyaris banget dibuat hat trick. Yang pertama juara 1, yang kedua juara 3, yang terakhir ketiga juara 1 lagi. Minggu berikutnya saya bawa lagi ke gantangan yang notabene kacernya banyak juga. Saya pengen ngetes kemampuannya dia dengan mainnya seperti apa, dan alhamdulillah ini minggu ketiga itu penampilannya tetap prima. Juaranya bertahan di 1-1 karena adanya 2 sesi, alhamdulillah. Dan ketika main di perform yang ketiga itu, burung udah ngerasain aman, nyaman, sehingga burung bisa main tenang, duduk gitu. Jadi saya kepikiran banget nih, pas dia lagi mainnya enak, mainnya tenang, saya sempat kepikiran sama kacar idola saya, yaitu kacar Jarot. Karena kalau dia mainnya anteng, irama dan durasi kerjanya itu hampir mirip-mirip kayak di Jarot gitu. Makanya saya yakin nih, ini burung kalau memang ketemu, enaknya ketemu di mana posisi dia tenangnya, itu pasti bakalan enak gitu. Karena saya akuin dari segi materi itu dapet lah gitu. Pada waktu itu saya masih ada kendala lagi nih untuk yang kesekian kalinya, karena saya nggak bisa harus ngerawat burung standby, karena tugas saya kebetulan hari persari di luar kota itu lagi bener-bener banyak. Hampir setiap minggu itu saya pergi keluar kota, jadi mau nggak mau saya harus balikin lagi ke sang pemiliknya. Akhirnya saya kontekan sama pemiliknya, Pak Haji, saya mohon maaf, sekarang saya lagi sibuk banget, saya udah nggak bisa ngerawat ini burung gitu, kalau bisa rawat aja. Akhirnya beliau sepakat untuk rawat burung itu lagi, dan saya kasihin ke beliau. Saya waktu itu mau tugas di daerah Bandung atau Sumedang lah, sekitaran sana. Saya juga lama di sana tugas, dan minggu depannya itu luar kota, karena kalau Bekasi sih kita masih pulang pergi ya. Kalau udah untuk luar kota berarti kita ninggalin burung. Sedangkan posisi di Bekasi nggak ada yang ngerawat. Saya ngerawat single ya, nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang nemenin. Jadi ngerawat secara pribadi sendiri gitu. Dan akhirnya burung saya anterin, katanya mau diambil aja. Ya udah saya ambil, dan saya tinggalnya pun saya kasih ke sang pemiliknya. Akhirnya udah tuh burung diambil, dan saya waktu itu sempat sibuk tugas sehingga saya lupa berkabar. Ternyata udah 2 bulan saya nggak ada kabar-kabar, terus langsung dapat kabar yang katanya, kata sang pemilik, burungnya sakit sehingga dibawa ke dokter. Tuh saya sempat panik sih, duh kok bisa ya burung jadi sakit gitu kan, padahal saya waktu ngasihnya dalam keadaan sehat walafiat gitu. Tapi kita balik lagi sih, yang namanya burung sama seperti kita, bernyawa. Kita nggak tahu kan sakit itu akan datangnya kapan, sehat pun datangnya kapan gitu. Ya udah cepat sehat gitu kan. Akhirnya saya cuma bisa ngedoain, karena saat itu memang lagi bener-bener sibuk, masih sibuk-sibuknya, jadi nggak bisa untuk standby ngerawat burung. Kadang kalau lagi ada kerjaan seperti sekarang nih ya, ini saya bikin konten jam 2 malam itu karena memang besok pagi udah ada kerjaan yang harus gak bisa ditinggalin gitu. Nah lanjut, waktu itu burung sakit dirawat sama pemiliknya. Saya nggak tahu deh dirawat sama pemiliknya atau dirawat sama orang, yang jelas burung itu dalam keadaan sakit berbulan-bulan, dan sempat ngalamin katanya sih suaranya serak, sehingga suaranya tuh hilang. Jadi di setiap dia perform itu burung kayak lip sync, gak ada suaranya gitu kan. Dan waktu itu udah berlalu sampai kurang lebih kisaran 6 bulan. Saya penasaran, kata saya burung kemana, iseng ya kan, yang namanya kangen ya. Saya ngerawat itu dengan sepenuh hati, yang namanya kangen itu pasti ada kangennya ada. Terus kita selalu
jalan kemana-mana bersama sama itu burung, jadi kayak ngerasa kehilangan aja gitu kan. Jadi akhirnya saya tanyain, saya kontekin, Pak Haji burung kemana gitu kan, saya udah kangen nih, udah lama nggak ngeliat burung itu perform gitu kan. Katanya sih udah mendingan, udah sembuh, tapi kok nggak ada di gantangan gitu kan. Kemana burung itu? Apa dijual atau ditaruh di kampung atau di mana gitu kan? Ya kalau boleh sih saya pengen nengok aja sekali. Udah nengok saya udah. Jadi rasa kangen saya itu yang saya simpen udah nggak ngerasa gimana. Jadi udah hilang aja kan, udah ketemu gitu. Pada akhirnya burung itu kata Pak Haji udah digantang sering beberapa kali, dan burungnya itu lip sync, volumenya itu nggak keluar gitu kan, sehingga dia nembak kayak gitu tuh nggak ada suaranya. Saya memiliki rasa penasaran yang sangat dalam, karena saya ngerawat burung itu nggak pernah yang namanya suaranya hilang gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya saya kegantangan, ketemulah beliau. Untuk sesi pertama itu saya nggak ikut campur untuk masalah nyeting, biarin beliau aja. Kita tonton untuk di sesi pertama, memang iya volumenya itu setengah-setengah, jadi kayak nggak awal doang, misalkan nembak cililin ceret, dia mah nggak, dia mau ceret udah hilang suaranya gitu. Saya kok heran ya, burung kok jadi gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nggak ngomong apa-apa, karena saya hargain lah ya yang nyeting, karena nyeting burung itu nggak segampang itu gitu kan. Akhirnya lanjut sesi kedua, beliau udah nggak pede soalnya suaranya nggak ada. Ya udah, burung saya nyobain, saya yang nyeting gitu kan. Akhirnya burung sesi kedua saya yang nyeting di lapangan. Saya kasih embun dewa, saya cekokin ke jangkriknya, disuntikin, aplikasinya pakai jarum suntikan seperti ini. Nah, saya suntikin ke jangkrik sebanyak 7, karena settingan habis mabung dulu itu dapatnya di 7 jangkrik, 7 butir kroto kalau di lapangan gitu kan. Akhirnya saya aplikasiin, saya setting, saya akal-akalin lah sampai dia mau mainnya tenang, sampai mau dia bongkarnya tuntas gitu. Akhirnya burung di sesi kedua juara 2. Alhamdulillah, saya senang sih, sampai si pemiliknya itu bingung gitu kan, kok sama lu bisa kerja maksimal gitu kan. Saya bilang aja ya mungkin ini lagi kebetulan kan, bisa aja lagi kebetulan, lagi pas hoki, lagi pas rezeki juga gitu. Jadi saya nggak bisa nolak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah. Ya udah, akhirnya singkat cerita udah beres tuh, udah dari gantangan, piala udah diambil, udah pulang ke rumah, dan si pemilik burung itu masih penasaran sama saya gitu, kok ini burung bisa nampil lagi di saya mungkin gitu kan. Jadi dengan jarak yang singkat lah, mungkin kurang lebih ada kayaknya seminggu atau 2 mingguan kayak gitu, dari seminggu dari habis juara itu. Dan akhirnya beliau angkat bicara, ya udahlah, ini burung sekarang dirawat lagi sama Adit katanya gitu kan, karena bingung gitu kan, Arjuna itu nggak cocok di orang gitu kan. Kata saya sekarang udah nggak terlalu bisa fokus, karena saya lagi sibuk di kerjaan saya, dan saya juga lagi sibuk bermedia ataupun nge-YouTube juga. Jadi otak saya kebagi-bagi gitu kan, yang pada akhirnya saya sih gue sayang burungnya sih nggak jalan gitu. Cuman memang perbedaannya jauh banget ya. Dulu setelah mabung di saya itu burungnya enak banget, main tenang, materi ngalir, volume bener-bener dur segala macem. Dan setelah burung sempat sakit, sempat hilang suara, sempat galak banget, itu yang saya bingung. Semenjak habis sakit itu malah jadi galak, burungnya resah, mainnya nggak pernah tenang. Itu di situ PR. Jadi waktu itu malam saya ambil burungnya, pagi besok saya gantang burungnya, suaranya masih udah enak sih, udah enak, cuma belum terlalu der gitu.
akhirnya burung saya balikin lagi ke settingan awal. Dari awal memang burung Arjuna itu saya pakein setiap harinya. Dulu sehabis mabung itu saya pakein gainer action karena memang beres mabung itu kan pasti butuh tenaga yang lebih sama power dan stamina nya. Ini gainer action itu cocok banget buat dia ya. Nah, saat itu burung kalau bulunya semakin tua, Arjuna itu kan burungnya tambah fighter. Jadi saya ganti, kalau udah kejemur, udah enak, saya ganti ke kontrol up biar resah dan gelisahnya itu, yang bener-bener galaknya itu hilang. Jadi dikontrol sama gainer kontrol up. Nah, singkat cerita, burung saya take over lagi, saya rawat lagi, dan alhamdulillah ya udah berapa kali naikin nih, 3 kali, dan alhamdulillah burung hokinya di tangan saya ada lagi gitu. Jadi ya entah itu kebetulan atau memang burungnya cocok sama tangan saya, atau memang kita bisa nggak mengendaliin itu burung, karena sejatinya kita harus ngikutin maunya burung kan. Kalau burung mengikuti maunya kita itu nggak bisa lah, karena burung itu nggak punya otak secerdas manusia. Kalau seorang petinju dilatih sama pelatihnya, pasti kita akan ngikuti pelatihnya. Tapi kalau burung itu akan lain ceritanya gitu. Oke, singkat cerita untuk pembahasan kerawatan burung ya. Untuk rawatan burung kacar Arjuna itu sebenarnya sulitnya itu untuk di harian aja sih, karena burung Arjuna itu di rumah itu memang nggak boleh kayak apa ya, kayak keberisikan sama burung-burung lain. Terus dia juga memang kalau untuk tingkat kepanasannya itu bener-bener panas banget, itu nggak bisa gitu kan. Itu butuh kandang yang bukan umbaran, tapi dia yang lebarnya ke atas sih nggak usah lebar-lebar banget sih, nggak usah tinggi-tinggi banget ya, minimal 2-3 meter udah cukup lah. Walaupun ibaratnya 1 meter kali 3 meter itu udah cukup gitu kan. Itu yang harus bisa dikontrol, karena untuk nyeting di lapangan itu nggak terlalu susah banget gitu kan. Karena Arjuna itu mau ditempatin di tempat ramai bisa, ditempatin di tempat sepi bisa, mau ibaratnya di kerumunan banyak orang-orang juga emang nggak masalah gitu kan. Cuman kalau Arjuna itu untuk settingan hariannya agak ribet gitu kan. Untuk pemberian jangkrik nih, sekarang saya masih belum berani untuk setting ekstrim, karena memang burungnya baru beres banget dari sakit ya, baru lekas sembuh gitu kan. Jadi untuk harian kena jangkriknya di saya pagi 5, sore 5. Untuk pemandian burung ini saya lagi coba untuk hampir setiap hari. Liburnya itu di hari Jumat aja, Senin sampai Kamis saya mandiin setiap hari, mandinya di malam. Jumat libur, jadi paling Minggu aja. Minggu, kalau malam Minggu nih kalau mau main baru dimandiin lagi gitu. Jadi kalau mau dimandiin itu harus bener-bener ekstra double mandi. Biasanya saya membuat pemandiannya itu di pagi sama di malam hari. Kalau dimandinya sore sama malam, itu malamnya nggak akan mau mandi gitu kan. Untuk pemberian ulat Hongkong dan kroto untuk harian, kalau ulat Hongkong nggak ada untuk harian karena burungnya udah galak gitu kan. Kalau untuk pemberian kroto memang ada dari dulu, saya nggak pernah nggak ngelibatin kroto, selalu ngelibatin kroto untuk settingan harian dan settingan lomba. Untuk kroto itu bener-bener boros. Kalau Arjuna itu kroto itu hampir 2 hari sekali. Misal saya beli 20.000 itu tuh 1 kali makan di pagi hari. Nah kalau mau menjelang lombanya dari hari Sabtu sampai malam Minggu itu udah dibom gitu kan, dibom kroto minimal banget 3 sendok teh makan, 3 sendok teh, maksimalnya di 2 sendok makan. Itu karena kalau semakin banyak kroto, mainnya semakin tenang dan semakin adem gitu kan. Jadi untuk pemberian kayak yang lain-lainnya kayak ulat apa segala macam itu nggak ada ya, nggak ada gitu kan. Untuk pengumbaran juga nggak pernah diumbar,
kecuali habis main, misalkan minggu habis main saya masukinnya ke kandang ternak atau ke kandang apiari itu, jadi dia nggak bisa diumbar untuk hariannya, jadi tambah giras, tambah galak juga nanti itu. Untuk pengembunan ya di embun saya hampir sebangunnya aja kapan, ibaratnya bangunnya hampir setiap hari bangunnya pagi, misalkan jam 4 pagi saya udah bangun duluan, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari saya embunin semuanya. Karena saat ini emang lagi galak burungnya gitu. Kalau memang burungnya nggak galak, pengembunan nggak terlalu butuh, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Mandi malam cukup gitu kan. Untuk settingan lomba, nah ini settingan lombanya sebenarnya sih kalau menurut saya gampang gitu kan, karena Arjuna ini harus bersandingan sama burung ijo sih sebenarnya. Nggak usah diablak, nggak usah di trek-trek, nggak usah lah, nggak apa-apa, yang penting dia deket ijo aja, ada suara-suara ijo gitu. Misalkan pahitnya nggak nemu ijo di lapangan, nggak ada kelas ijo, nggak ada orang-orang ijo, ya mau nggak mau kita buka, tapi jangan di trek, kita gelar jangan di trek. Kalau bisa dimandiin, udah itu enak banget. Biasanya saya kalau mau berangkat itu pasti mandi dulu, mandi, saya kasih jangkrik cuma 1 doang mau berangkat. Setelah di lapangan saya kasih jangkrik 2 biji. Ketika burung 2 sesi mau naik, saya udah kasih kroto lagi setengah sendok teh. Nanti saya kasih lagi jangkrik 1, saya suntikin si embun dewa ini di perut jangkrik 1 aja, mau 1 sesi mau naik. Udah saya jauhin, saya buka kerodongnya dulu, saya biarin dia ngeplay atau dia interaksi dulu sama suara, karena kalau full kerodong langsung digantang galaknya minta ampun kayak gitu. Karena memang saat ini memang lagi galak mainnya sekali. Kalau untuk volume sih udah balik sih sebenarnya, udah sehat, udah enak. Cuman mainnya gimana caranya mainnya biar tambah enak, biar tambah tenang, biar tambah slow, tapi jangan slow banget gitu, maksudnya ya anteng lah intinya gitu, jangan naik turun banget. Kemarin saya coba lagi main itu udah agak tenang, agak ada duduknya gitu kan, enak. Itu pun saya mikirnya mainnya saya pinggir aja lah, karena semakin ditekan semakin gila itu. Saya ngerinya ya ngeruji aja, karena burung itu kalau udah galak banget, emosinya udah muncak, dia pasti ngalong kayak model salto, tapi dia nempel dulu di atas sangkar, nanti dia posisinya balik lagi. Itu yang saya takutin, karena itu yang akan rugi lah sebagai kita penggantang, karena burung itu udah ada minusnya. Jadi jadinya hati-hati seperti itu ya. Mungkin kalau untuk settingan harian dan lomba itu aja sih itu kan dari saya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang spesial. Kalau saya ngerawat burung cukup seperti itu aja, nggak seperti dulu ya. Seperti dulu saya sebelum kenal media dan YouTuber itu selalu lebih serius dan lebih fokus ke cara merawat kacer gitu kan. Ya barangkali buat teman-teman ada yang sama dengan tipe atau reaksi si ini burung kacer Arjuna miliknya Haji Dadang MMTI, bolehlah diterapin dengan secara gratis pokoknya, tanpa dipungut biaya, pokoknya free lah. Semoga jagoan-jagoan kalian juga tetap stabil ya, amin. Mungkin itu aja ya dari saya untuk cara rawatan harian dan harian lomba. Saya juga ini memang lagi nyobain pelan-pelan dulu, karena saya ngerawat yang sekarang itu tantangan lagi, karena burung sempat sakit, sempat hilang suara, itu PR lagi. Apalagi sekarang kondisinya burung jadi tambah galak banget teman-teman, jadi itu udah PR lagi buat saya gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya saya dapat solusi, nemuin caranya bagaimana burung itu biar tenang, biar mainnya santai tapi materinya pasti dan volumenya menggelegar gitu kan. Pokoknya dari saya itu aja lah ya. Pokoknya doain semoga kita sehat-sehat, sukses buat kita semua. Salam kicau mania.
Saya di TDM malam ini sebagai host atau sebagai perawat ya, pokoknya sebagai dua-duanya ya, mengucapkan mohon maaf bila mana banyak kesalahan kata, ucapan. Pokoknya saya minta maaf ya, mohon dibawain pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Oke, kita tampilin ya burungnya. Ini dia, tetap di Gener Official.